Muhammad yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Sutomo, Magister Agama, Pak Ibu, para orang tua dari Wali Ananda di level 7, 8, dan 9, soleh solihah yang dirahmati Allah. Mari sebelum kita mendengarkan bersama ya kajian Sabtu pagi semangat gembira dirangkum dalam Sapasker SMP Muhammadiyah Plus Salatiga hari ini. Mari kita terlebih dahulu murojaah bersama-sama ya surat surat An-Naba itu ya. Silakan, yuk yang di rumah Al-Qur'annya sambil kita tadarus bersama surat An-Naba ya. Surat An-Naba awali dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu ya. Ya. Baik, kita baca ta'awud dan basmalah bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, solih-solihah, semoga kita senantiasa dirahmati, serta terus berinteraksi dengan Al-Quran, jangan putus ya setiap hari, tuh selalu deres ya, untuk selalu mengaji Al-Quran, walau ayat, walaupun hanya satu ayat. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada MC, pada Ustadz Mutakin, monggo, Takin. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Azhar atas peminurannya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita mulai ya. Berarti sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Kota Salatiga, beliau Utama Magister Agama, yang kami hormati ayah bunda di rumah yang mendampingi putra putrinya yang istiqomah, semoga diberi rezeki yang banyak, yang cukup, diberi kesehatan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Bapak Ibu semuanya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Plus Kota Salatiga yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga sehat selalu dan tak lupa kepada anak-anakku calon pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045 yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun pagi, bangun melaksanakan salat subuh dan bisa bersama seger di saat ini adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Maka kita perlu syukuri dengan baca Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah kita, dan semoga kelak di akhirat mendapatkan sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sama seger. Untuk itu mari kita buka bersama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pencerahan sahabat seger yang akan disampaikan oleh Ustazah Azizah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Az. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sutomo selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang pada pagi hari ini ikut mendengarkan Sapa Seger, kemudian anak-anak semuanya, siswa-siswa SMP Muhammadiyah Plus kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat
melanjutkan uh, kegiatan kita, melaksanakan kegiatan kita Sapa Segar yang semoga diberikan kelancaran. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi dan tentang berpuasa. Tapi di sini bukan puasa ini ya. Puasa sunnah dalam Islam. Nah, dalam Islam itu ada dua macam berpuasa. Yang satu puasa sunnah, yang satu puasa wajib. Nah, puasa wajib itu ada beberapa, ada Ramadan, kafarat, dan nazar ataupun yang mengkodok mengganti puasa Ramadan. Kemudian di sini kita akan belajar tentang puasa sunnah. Puasa itu berarti menahan diri. Secara istilah, menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat karena Allah. Jadi, puasa itu ibadah yang harus sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan syariatnya. Jadi, ketika kita berpuasa, kita harus punya landasannya, punya dalilnya. Nah, ketika pagi-pagi kamu di hari Senin belum sarapan, pagi-pagi, aku belum sarapan. Oh, aku mau berniat untuk berpuasa. Boleh tidak ya? Ketika di situ hari Senin diperbolehkan karena ada dalil yang mengatakan bahwa puasa di hari Senin itu adalah sunnah gitu ya. Jadi puasa itu tidak boleh tanpa landasan, harus ada landasannya, harus ada syariatnya gitu. Ini pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan, tidak wajib untuk dikerjakan. Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Gitu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, dalil umum berpuasa. Jadi barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Jadi ketika kita rajin berpuasa sunnah, maka semakin jauh kita dari api neraka. Ketika merasa ingin memperbaiki diri, ingin menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, ingin memohon ampun kepada Allah, bisa dilakukan dengan berpuasa. Nah, macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin, Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa Syawal. Dilanjut ada puasa Arafah. Kemudian puasa Asyura dan Tasu'a. Serta puasa Nabi Daud. Kira-kira di sini dari 6 ini, puasa apa yang belum pernah didengar? Sudah tahu puasa Ayyamul Bid apa? Belum, belum. 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 Kira-kira Ayyamul Bid itu apa? Kalau puasa Senin Kamis? Sudah. Puasa tiap tanggal 13 atau 14 tiap bulan, Bu. Bu Aziza, suaranya enggak ada. Iya Pak. Bentar Pak, ini.
Sudah, Pak. Halo? Sudah. Dengar, Bu, dengar. Oke, oke. Ya, mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi ya puasa Ayyamul Bid itu puasa tengah bulan. Gitu ya. Nanti kita baca kembali. Mana tuh? Kok hilang? Bentar, Bu Pak. hilang lagi Bu suaranya. Gih, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, jadi puasa Ayyamul Bid tadi ya, kita lanjutkan. Oke. Nih, udah tadi puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Syawal, Arafah, Asyura, Tasu'a, dan puasa Daud. Puasa Senin Kamis. Jadi puasa di hari Senin dan Kamis. Di sini amal diperlihatkan. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul, amal kita itu diperlihatkan di hari Senin dan Kamis. Dan Rasul suka saat itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Jadi jangan salah. Eh, kita kan ada bulan apa namanya Masehi dan bulan Hijriah. Kalau bulan Hijriah di tengah bulannya di tanggal 13, 14, 15 itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini dijanjikan apa? Seperti puasa sepanjang tahun. Jadi ketika di dalam satu bulan kita berpuasa 3 hari berturut-turut pada tanggal 13, 14, 15, maka akan dijanjikan seperti puasa sepanjang tahun. Nah, selanjutnya puasa Syawal. Nah, ini bulan apa? Setelah Ramadan itu adalah bulan Syawal. Di bulan ini kita disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari. Nah, apa yang dijanjikan? Apa pahala, apa manfaat untuk kita? Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi pahalanya apa? Pahalanya apa yang kita dapatkan itu yaitu seperti puasa sepanjang tahun. Selanjutnya, puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu kapan? Jadi, ketika saudara-saudara muslim kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita umat muslim disunahkan untuk berpuasa. Puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Selanjutnya, puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Asyura itu pada tanggal 9 Muharram Tasu'a dan 10 Muharram Asyura. Dalilnya, puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa Daud. Nah, puasa ini adalah puasa selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Oke, ya cukup. Jadi, manfaat puasa sunnah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, menghapus dosa. Yang selanjutnya melatih kesabaran. Jadi kesabaran kita ketika berpuasa itu sabar menahan lapar, haus, sabar tidak boleh marah, sabar menjaga lisan, kayak gitu. Kemudian menjaga kesehatan. Jadi tubuh kita itu ketika berpuasa itu malah semakin sehat, bukan apa menambah kesehatan kita. Gimana? Kenapa? Karena makanan-makanan yang dilebur apa makanan yang kita makan itu kan di rumah, otomatis makanannya kan baik-baik ya. Tapi eh, jadi ketika berpuasa itu racun-racun atau yang apa namanya
penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita itu dimakan oleh eh, apa namanya sel tubuh kita untuk menambah energi. Jadi ketika berpuasa itu kita kadang ya memang lapar, tapi lapar itu menjaga apa namanya lapar yang gini-gini menjaga kesehatan. Jadi ketika berpuasa itu banyak apa ya hal negatif apa apa seperti kolesterol gitu dimakan oleh tubuh kita. Jadi badan kita menjadi sehat. Kemudian melatih disiplin. Melatih disiplin di sini kan harus sahur, kemudian berbuka puasa, makanya jadi teratur, tidak sembarangan seperti itu, mengendalikan hawa nafsu. Jadi dengan berpuasa kita dapat mengendalikan hawa nafsu, gitu. Selanjutnya, nilai karakternya religius, disiplin, tanggung jawab terhadap diri sendiri, sabar, dan ikhlas. Karena berpuasa itu adalah ibadah kita dengan Allah langsung seperti sholat. Dan puasa itu tidak bisa, ya pokoknya kejujuran dari diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain bahwa kita puasa, tetapi kan orang lain juga nggak bisa melihat kita kapan kita makan, kapan kita eh, bisa saja bilang ngomong saya puasa, tetapi ketika di jalan makan. Nah, itu kan tergantung diri kita. Jadi tanggung jawab kita begitu, ibadah kita dengan Allah secara langsung. Kemudian sabar, sabar tadi ya, ikhlas. Niatkan berpuasa itu hanya karena Allah, bukan hal yang lainnya. Nah, penerapannya membiasakan berpuasa, menjaga keikhlasan, menghindari maksiat, dan konsisten beristiqomah. Konsisten, terus menerus begitu. Oke, gitu ya. Oke, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya? Gimana Ayo, Mas itu Julian? Mas Jafir, silakan. Mas Jafir, silakan. Gini Bu, kalau puasa sunnah kan puasanya mulainya pada awal itu, tang itu bulan Syawal setelah Ramadan. Nah, itu dilaksanakan sama 6 hari. Nah, Ya, selain keuntungannya dapat dapat bisa berpuasa benar. merasa secara gimana ya? Dapat keutamaan puasa selama setahun. Nah, Mm-mm. selain itu apa ada hal baiknya yang kita lakukan setelah saat berpuasa Syawal? Jadi kan puasa ya ya seperti puasa sunnah yang lainnya. Kita bisa disiplin, menjaga kesehatan kayak gitu. Buka apa ya selain dari dijanjikan pahala itu, kita ya dapat beristiqomah untuk selalu berbuat baik ketika berpuasa gitu. Untuk janji yang lainnya nggak ada. Ya seperti puasa seperti biasanya. Begitu Mas Javier. Ya, Bu. Ya. Oke, sudah Mas Jafir. Mungkin ada satu lagi yang bertanya, silakan. Ngomong waktunya masih cukup. Satu lagi, nggak ada. Satu lagi nggak ada, Bu. Mungkin di Oke, ya Pak. Oke, satu untuk. oke. Oke. Cukup sekian ya dari saya. Apabila punya salah kata mohon dimaafkan. Jadi kita ketika kita diberikan waktu yang luang, kita bisa berpuasa sunnah untuk apa ya menambah pahala, menjaga kesehatan, gitu ya. Oke, cukup. Mungkin ada pesan dari saya tentang ini keluar dari materi ya. Kata-kata hari ini kalau kata anak-anak ya. Jadi ketika kita bersama dengan orang lain itu gini, lupakan kesalahan, ingat apa? Lupakan kesalahannya, ingat perbuatan baiknya karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza atas pencerahannya tentang puasa sunnah. Untuk itu mari kita semuanya berusaha lagi sempat dan kuat sehat kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa sunnah tersebut karena
Selain pahalanya juga mengandung berbagai bahasa manfaat. Iqbalah berikutnya yaitu penguatan atau motivasi oleh kepala sekolah kita. Setelah memakai agama, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, Rabbi wabarakatuh. israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Bapak, Ibu, Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Muhammad Abdul Salatiga yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Wali Murid yang saat ini mendampingi Ananda Soleh Solehah, ya, SMP Muhammad Abdul Salatiga. Wabil khusus ini anak-anakku yang soleh solehah terus menjaga istiqomah dalam beramal soleh, dalam mengawal segala habit yang baik, ya. Jadi semua kebiasaan itu akan selalu memberikan dampak. Nah, tapi kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik itu akan senantiasa memberikan dampak ya pada ya diri kita masing-masing, dan itu sebuah sunatullah, ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini, ya, anak-anakku terus menjaga istiqomah tadi. Istiqomah itu cek, ya, tetap, bukan namanya istiqomah. Nah, ini sehingga Allah sampai memberikan kesempatan detik ini, karena tadi Pak Tomo begitu dengar azan, ya, langsung bergegas menuju ya kamar mandi, mengambil wudhu dan selanjutnya menuju ke masjid, ya. Nah, ini insya Allah ya semua ini menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit itu rasanya kalau sudah dengar azan, ya, tidak bergerak, ini rasanya ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, coba nanti anak-anakku semuanya sudah pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalkan tadi puasa sunnah yang tentunya anak-anakku juga sudah dijelaskan, ya, mulai Bu Aziza. Insya Allah ini bagian dari semangat kita untuk selalu lebih baik. Nah, kayak sholat jamaah, ya, itu menjadi kebiasaan kita. Dan itulah bagian dari upaya kita, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini yakin Allah akan memberikan dampak yang terbaik pada diri kita. Nah, jadi itu anak-anakku semangat kita dalam menjaga istiqomah. Untuk itu pagi hari ini kita bersyukur, ya, tangan bisa digerakkan, ya, mata bisa dikedipkan, mulut kita bisa untuk bersuara, ya. Tidak lain hati jantung kita masih, nah hati gitu kan, jantung kita masih, gitu, nafas kita masih longgar. Kadang hal-hal yang seperti ini harus menjadi refleksi, harus menjadi introspeksi bagi kita. Nah, kadang ya biasa, yang penting saya hidup Pak. Lah ini yang penting saya hidup, lah ini yang perlu apa ya kita pertanyakan. Tapi bagaimana kita terus melalui refleksi harian kita kepada Allah, ya, introspeksi, muhasabah, ya, sama ya, introspeksi, refleksi, muhasabah, terus apa lagi, ya, reflection in English, oke, muhasabah in Arabia, ya, oke. Nah, ini tidak lain bagaimana kita ingin menjadi ya manusia yang berkualitas. Ya, kualitas di dunia juga nanti kualitasnya di akhirat. Ya, bersama-sama. Kayak seperti ini ya kiranya berat, tapi kita bersama-sama saling mendorong. Ya, mendorong untuk menuju ke surga, mendorong. Nah, ya, lebih baik memaksa mendorong menuju ke surga daripada memaksa mendorong menuju mana? Neraka. Nah, gitu. Ya kita sama-sama ini. Wah, dipaksa aja, ya.
didorong masuk surga daripada terpaksa didorong masuk neraka kan gitu kan. Nah, tentu ini upaya ikhtiar kita anak-anakku semuanya ya. Jadi kalian sudah beranjak dewasa ya, tumbuh remaja dan dewasa, tentunya segala hal ya, konsekuensinya nanti diri kalian yang menanggung ya. Kalau dulu masih kecil, anak-anak, dosa apa semua segala diperbuat itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau sudah balik, halo, kalau sudah balik, maka pahami ya, camkan, ingat-ingat, semua diri kalian masing-masing yang bertanggung jawab. Setiap atas perbuatan apapun yang kalian lakukan. Maka untuk itu anak-anakku, bersyukur kita pada habit ya. Kemarin Pak Tomo wawancara dengan salah satu ya calon wali murid SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga. Wawancara ya. Tak tanya apa motivasinya. Nah, gitu. Ya, dari Mualimin Jogja gitu ya. Itu sekolah terkenal ya di Indonesia dan bahkan dunia gitu ya. Alhamdulillah dengan tegas jelas anak ini menyampaikan saya ingin ya belajar yang sungguh-sungguh. Nah, saya ingin belajar yang sungguh-sungguh dan menjaga habit saya, Pak. Nah, gitu, menjaga kebiasaan saya, Pak. Ya. Kebiasaannya apa? Ya sholat, terjaga, lingkungan yang religius. Itu ini contoh. Jadi inilah sebuah upaya karena kehidupan kita di dunia ini memang dihadapkan pada ya pilihan. Hidup tidak lain kita di dunia ini menjadi terminal. Ingat terminal, ingat station, kalau kereta, terminal to bis, ingat bandara, ya, dari bandara satu ke bandara selanjutnya, dari terminal satu stasiun bandara dan pelabuhan satu ke pelabuhan yang lainnya. Itulah kehidupan. Tapi pada muaranya, pada tujuannya, bagaimana kita nanti betul-betul mempersiapkan yang terbaik untuk akhirat kelak. Nah ini, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, wali murid, dan Bapak Ibu guru semuanya, jangan merasa kendor ya. Perjuangan kita belum tuntas, tapi mengawal anak-anak kita yang berkarakter, mengawal anak-anak kita yang tentunya eh, apa potensi dan kreativitasnya harus kita jaga. Inilah PR kita selaku orang tua di sekolah. Bapak Ibu guru harus dengan penuh kesabaran, kesungguhan, keikhlasan, dan komitmen. Juga orang tua anak-anakku semuanya tidak akan pernah ya namanya orang tua. Yakin seyakin-yakinnya ingin memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya. Maka bersyukurlah anak-anakku semuanya. Yuk kita berikan semangat bersama ya bagaimana amanah ya yang kita jalani ini kalau anak-anak menjalankan amanah dari orang tua ya karena diberikan kesempatan untuk eh, untuk belajar ya ini bersyukur karena banyak teman-teman kita banyak saudara-saudara kita mau sekolah juga sulit ya gitu kan. Nah, Bapak Ibu guru juga diberi amanah orang tua kalian, termasuk Pak Tomo, harus selalu optimis, yakin. Ya, kehidupan itu kalau sudah optimis, mencari ridho Allah, tidak ada sesuatu yang sulit. Ya, kadang keraguan itu harus kita lepas. Ya, semua kita yakinkan bahwa semua tidak lain bertujuan beribadah mencari ridho Allah SWT. Clear. Dunia ini proses. Nah, untuk itu mari kita belajar proses bersama ya melalui SMP Muhammad Dapus Salatiga dan insya Allah Pak Tomo juga akan berlanjut di SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga. Nah, tentunya ini akan berlanjut dan insya Allah
misi-misi sekolah Muhammadiyah dari SD, SMP, SMA, Allah akan mewujudkan, meridhoi ada sekolah integratif itu di Salatiga. Nah, insya Allah itulah misi kita, misi dakwah kita, misi perjuangan kita. Sekolah Islam harus semangat, sekolah Islam harus terdepan. Ini tekad dan semangat kita. Insya Allah SD, SMP, SMA, Allah meridhoi nanti akan menjadi pionir, menjadi semangat dakwah kita di kota Salatiga. Dan ini perlu kebersamaan. Dan yakin, insya Allah, ya, Pak Tomo tidak ada keraguan apapun dalam semangat untuk berjuang dan berdakwah. Dan insya Allah itu kita butuh kebersamaan. Ya, terima kasih. Anak Ustadz Azam, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku yang soleh-solehah, yakinlah ya kita akan dapat menggapai cita-cita kita dan terus istiqomah dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz Mutakin, Bapak Ibu semuanya, guru dan Bapak Ibu wali murid, anak-anakku yang soleh-solehah, ingat manjada wajada dan jangan ragu dalam suatu kebaikan. Jangan ragu dalam berjuang. Itulah tantangan harus kita hadapi. Masalah harus kita cari solusi. Tidak kita hindari, tapi harus kita siap menghadapinya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Kalau kita lihat background dari Pak Tama ini, Pak Tama sedang belajar juga di doktoral di UMS. Kita doakan Amin, semoga amin. semoga Mohon doanya tanggal 13 nanti seminar disertasi, nggih. Mohon maaf, nggih. semoga lancar berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, sahabat Sekir sudah sampai di penghujung acara. Yang intinya tadi adalah mari kita berdisiplin, membuat diri kita berkarakter. Ingat kita semuanya ini dari anak cucu Nabi Adam, yang Nabi Adam itu tinggal pertama di surga dan kelak akan kembali ke surga lagi. Ya iya ya ya iya itu nafsul lut maina irji ila rabbiki radiyatan dia ini semangat kita semuanya dari surga besok kembali ya ke surga lagi, jangan tersesat yang kamu yang lainnya, karena di ayat nanti ada selain surga ada neraka. Nah untuk ini dari kita itu sekali lagi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang beramal soleh sehingga kelak di akhirat bisa kembali kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian sahabat seger pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semuanya. Jika ada kesalahan, kekurangan dalam mengatakan, mohon dimaafkan. Nasrun wafat kun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Terima kasih dulu, Pak semua. Taki. Terima kasih Ya, semuanya. ya, Foto bersama Masya dulu, Allah. silakan. Buka kameranya, anak-anak. Ya, semangat. Ya. Oke. Mas Ahsan duduk dulu, Nak. Iya. Oke, siap ya. Mas Esa naik sedikit kepalanya. Oke, siap. Mas Afa, mana nggak kelihatan Mas Afa? Siap ya. Oke, jempol senyum. 1, 2, 3. Sip, tahan. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Iwi, semuanya. Iya. Ustazah, terima kasih. Yes. Saya Iya, terima kasih. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.